dari 38 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa man lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah rahimakumullah, yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan saya hormati karena Allah, baik yang dalam masjid khususnya juga yang di luar masjid, muslimin, muslimat, ikhwan akhwat, dengan tidak mengurangi takzim saya. Alhamdulillah atas qadarullah pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa tertahan sejenak ya di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Jami Al-Furqan. Insyaallah sambil kita menunggu datangnya salat Isya akan kita isi dengan mengkaji ayat-ayat Allah, yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengkaji ya, surat An-Nisa ya. Tempo hari surat An-Nisa ya baru sampai 37 ya pembahasannya. 38, 39 sudah kita baca tapi masih belum kita telaah. Karena kita baca ulang Pak dari 38 ya sampai Ain ya, sampai 42 ya, sampai Ain. Baik, untuk berkahnya talim ini kita awal dengan Al-Fatihah ya, kemudian kita lanjutkan dengan membaca surat An-Nisa ayat 38 sampai 42 ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarina asyaitanu lahu qarina fasa'a qarina wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Inna Allaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida.
Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allaha haditsa. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, bagi yang perlu pendalaman materi tajwid mungkin silakan ditanyakan. Kalau memang masih ada yang belum paham ya sekitar hukum-hukum bacaan sambil kita menerjemahkan. Namun sebelum kita terjemahkan ya terlebih dahulu sejenak kita melayangkan pikiran kita, perhatian kita ke saudara-saudara kita yang di Palestina sana ya, yang sedang Allah uji keadaannya. Karena mereka bukan saja kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, tapi juga kehilangan keluarga ya. Ada anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya, ada orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Di suasana bukan cuma mencekam karena ancaman serangan Zion Israel saja, tapi juga suasana hati yang penuh dengan duka. Nah, kita doakan semoga mereka semua Allah beri kesabaran, yang mati sebagai syuhada, dan juga semoga Allah berikan kemenangan ya kepada para pejuang ya yang berjihad fisabilillah ya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ajilas sarika wal musyrikin, dammir 'alaiha a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma anjil muslimina fi Filistina khassah, Allahumma anjil mu'minina fi Filistina khassah, Allahumma anjil muslimina mujahidina fi Filistina khassah, wa min buludal muslimina 'amah. Allahumma ansurhum, Allahumma shdud wat'ataka alal kafirin, Allahumma shdud wat'ataka alal yahudil kafirin wa surakaihim, Allahumma syatit syamlahum wa farik jam'ahum waj'alha alaihim sinina kasinina Yusuf, Allahumma ihzim wa zalzilhum innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amin Allahumma amin. Semoga doa-doa kita semua Allah kabulkan, dan tentunya tidak hanya disupport dengan doa, sebisa mungkin kita membantu mereka dengan apa yang kita mampu dari harta kita. Ini yang diharapkan, dan alhamdulillah kami dari AWG Al-Aqsa Working Group ya melewati Mercy, dana-dana yang selama ini kami kumpulkan sudah sampai dan diterima oleh Mercy perwakilan yang di Gaza sana ya. Ini bisa dilihat dokumen-dokumennya ya, kalau para jamaah pengen melihat, cek di AWG Al-Aqsa Working Group ya, di situ channelnya nanti lihat. Dan hari ini memang sedang upayakan adalah mencari selain makanan, minum atau obat-obatan adalah minyak untuk genset ya, karena memang listrik mati. Nah, genset itu perlu minyak, nih lagi cari minyak, ini agak kesulitan juga. Tapi untuk jaringan komunikasi sudah hidup lagi ya, tempo hari sempat putus ya. Mungkin para ikhwan tahu ada ikhwan kita Husain di sana ya. Husain itu masih, kalau dengan istri saya itu saudara sesuan tuh Pak. Itu, nah itu kemarin sempat kehilangan kontak. Nah sekarang alhamdulillah sudah mulai on air lagi ya. Itu, ini kondisi sangat mencekam. Nah kita doakan semoga mereka semua diberi kesabaran dan kemenangan. Amin Allahumma amin. Baik para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan. Sekarang kita ulang ya ayat yang ke-38-nya ya. Walladzina yunfikuna amwalahum, dan orang-orang yang menginfakkan amwalahum akan harta-harta mereka ria'an nas, karena ria. Nah, ria itu berarti pengen dipuji atau ingin disanjung. Ini artinya apa Pak? Orang yang infak sodako tidak ikhlas ya, tidak ikhlas. Ini termasuk dikecam ya, kecam. Yang namanya ikhlas itu jangankan ingin dipuji, jangankan ingin disanjung, ingin diakui oleh orang lain pun nggak perlu, sudah karena Allah ya. Jadi ingin diakui pun tidak perlu. Nah itu. Walaupun juga jangan juga kita salah nilai ketika ada orang dia sodako terang-terangan kemudian oh dia ria,
ria itu nggak selalu identik dengan terang-terangan juga gitu ya. Bapak mau infak sebanyak-banyaknya, minta diumumin di speaker pun boleh. Sejauh kita tidak ingin dipuji, nggak ingin disanjung, nggak ingin dikata sebagai orang yang dermawan. Ya, di dalam surah Al-Baqarah dulu kita bahas sudah ya. Disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tubdu shadaqat fa in imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhul fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekah itu cakep, bagus. Tampakkan sedekah itu cakep. Diumumkan, sebut angkanya sekian dari fulan bin fulan. Jadi masalah. Fa in imma hiya kata itu bagus. Bagusnya di mana, Pak? Ada nilai dakwah ya, biar orang lain ikut seperti kita. Jadi kita tata hati, jangan sampai dengan kita minta diumumkan atau pas diumumkan kita apa Pak? Pengen disanjung gitu ya. Ingin dikata sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang bermurah hati, jangan. Nah, semata supaya ya orang lain berbuat seperti kita. Nah, itu boleh. Tapi wa intukhfuha, kalau kamu sembunyikan, wa tu'tufal fuqara, dan dalam penetrasi langsung diberikan pada fuqara, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Lebih baiknya di mana? Supaya lebih mudah ikhlas, ya kan? Lebih mudah ikhlas. Itu, lebih mudah ikhlas. Jadi kalau dengan terang-terangan takut ada unsur riyanya, sembunyi-sembunyi lebih baik. Juga lebih baik buat yang nerima, apalagi yang nerima fuqara, ya kan? Nah, kalau dia sembunyi-sembunyi, nerimanya nggak malu, Pak. Tapi kalau terang-terangan takut malu, ngasih ke fuqara, anak yatim, diabadikan, di-share kemana-mana, itu malu juga yang nerima, Pak. Malu, Pak RT malu juga. Malu, Pak. Malu itu. Malu, iya kan. Yang nerima pun malu, yang nerima juga. Yang nerima tuh malu. Iya, yang nerima juga malu. Itu ya. Karena orang fuqara itu dia termasuk punya ifah ya, punya apa? Ifah. Itu punya ifah, punya muru'ah ya. Itu. Jadi silakan terang-terangan ya, tapi jaga hati jangan sampai diam. Nah, kalau emang kita sulit ya tadi lebih baik sembunyi-sembunyi. Gitu. Tapi untuk seorang RT Pak, sebaiknya terang-terangan ya Pak, terang-terangan biar rakyatnya pada ikut gitu. Motivasi Pak ya? Oh iya, terang-terangan. Pak RT sekian ember gitu ya. Oh iya Pak. Loh iya kan? Loh iya kan, biar rakyatnya pada ikut, ya kan? RT, Pak RW-nya nggak datang lagi nih. Pak RW nggak datang ya. Oh dinas ya. Nah, itu apalagi RW ya, boleh itu terang-terang. Pak RW sekian ember, oh, bagus. Biar rakyatnya pada ikut. Itu. Nah, tapi kalau kita nggak bisa jaga hati, ya jangan. Itu ria ini ya. Karena ria itu bisa jatuh ke perkara syirik. Syirik ini di mana? Dia karena Allah, tapi karena orang juga, gitu kan? Nah, itulah syirik, menduakan Allah. Inilah yang dikhawatirkan sama Nabi. Ya walaupun kategorinya asyirkul asgor. Apa Pak? Syirik kecil. Tapi ini justru ya yang sering melanda ya hati-hati manusia ya ketika bersedekah atau berinfak. Wala yu'minuna billah, dan dia berinfak bukan karena iman pada Allah atau dia tidak beriman pada Allah, wala bil yaumil akhir. Wa may yakuni syaiton, dan barang siapa yang menjadikan syaiton lalu baginya qarina sebagai teman, fasa'a qarina, maka syaiton itu sebagai apa? Seburuk-buruk teman. Ini jadi kalau Pak ternyata infak itu ada kaitannya peran-peran syaiton. Kalau Pak kita bisa menjaga hati dengan ikhlas, itu berarti syaiton kalah. Bisikan-bisikan syaitan Allah bisa kita patahkan. Karena dalam surah Al-Baqarah kemarin udah kita buka ya Pak, ayat 267 ya, bahwa asyaitonu ya'idzukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan juga menyuruh pada kamu supaya apa? Fahsya, supaya kikir. Ya. Jadi asyaitonu ya'idzukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran. Jadi waktu kita belum infak nih, belum sedekah, terbesit dalam dada kita, jangan infak, jangan sedekah, jangan jariah, nanti kamu fakir.
Jadi kalau dalam dada kita ada bisikan semacam itu, terbesit seperti itu, berarti ada pengaruh setan. Nah, jadi setan itu ya'idukumul faqra. Nah, kita kuat, kita kalahkan tuh setan, langsung kita sedekah, bahkan dengan jumlah yang besar. Setan kalah. Tapi ternyata dia gak nyerah di situ. Berikutnya dia masuk, pas lagi sedekahnya suruh supaya ria tadi. Nah, ria Pak. Nah, kalau masih ria, berarti setan masih jadi teman, ya kan? Bukan cuma juru bisik, Pak, tapi jadi teman, jadi korin tadi kan? Wa mayakuni syaitun lahu qorinan fasa'a qorinan. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai korinnya, apa korin, Pak? Teman dekat, maka setan itu sebagai seburuk-buruk teman dekat. Nah, itu. Jadi ternyata nggak berhenti di situ. Jadi pas lagi lagi aksinya ya, lagi actionnya itu, tumbuh dalam hati, ya, biar dilihat sama orang, Nah itu. Apalagi kalau sampai minta diabadikan, pasang di status RT. Nah itu. Ini itu. Oh itu pas status. Itu. Padahal tadinya sudah dikalahkan setan tuh ya, bahkan ngasih udah sembunyi-sembunyi, kira-kira seperti itu. Sampai kata Pak RT, sulit rasanya hamba Allah aja gitu ya Pak, hamba Allah aja, saking ikhlas. Nah, besoknya di status, tahu nggak yang hamba Allah siapa? Gue tahu gitu ya. Ya. Nah ini jadi nggak berhenti di situ. Nah, Pak, kita bisa menjaga diri untuk tidak ria. Pokoknya rapet banget, sampai benar-benar ketika infak pun orang nggak ada yang tahu, dan nggak ada yang, jangankan yang memuji, yang ngakuin pun nggak ada. Naruhnya di kotak diem-diem Pak, ngasih kepok gitu kan, kotaknya gimana Pak? Gitu. Blok, nggak ada yang tahu siapa nih hamba Allah, benar-benar nggak ada yang tahu. Misalnya gitu, seperti itu ya Pak. Setan nggak berhenti di situ, ya. Kata Allah di Quran, gimana sebutkan? La tubtilu sodakotikum bil mani wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit lagi menyakitkan yang menerima. Jadi kasusnya udah lama sebenarnya, tapi dia cerita itu masjid, kalau saya dulu nggak infak, nggak akan jadi. Nah loh, ya kan? Itu masjid dulu kalau saya nggak yang nyari dana, nggak jadi. Wah, hilang lagi. Itu Quran Mas ya kan. Latu betul, jangan kamu batalkan sodakotikum bil mani wal adha. Jangan dibatalkan. Udah hilang tuh Pak. Hilang. Jadi ternyata setan itu sabar menggoda manusia supaya amal kita pada bubar. Sabar. Itu sabar. Kitanya sabar enggak? Insya Allah ya. Jaga hati ya, jangan sampai kita dikuasai oleh setan. Itu ya. Ini sampai 38 yang tanyakan. Ini kan ngulang. Ada nggak sebelum dilanjutin? Pak? Nggak ada. Lanjut ya kalau nggak ada. Ada nggak yang tanyakan? Ini masalah infak ya. Jadi ini sangat penting karena termasuk apa Pak? Salah satu amal yang harus kita lakukan karena sebagai pembukti iman ya. Kata Nabi, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti iman. Kita ngoceh menyatakan iman sana sini, amanah, amantu, tapi kalau nggak ada sodako, nggak ada jariah, nggak ada infak, berarti imannya ya diragukan. Karena Nabi menyebutnya as-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti iman. Nah itu ada tahu saudara kita sedang butuh di sana Pak, di Palestina sana, itu kan masalah mereka di sana, gitu kan. Jadi seolah-olah Pak, dia mereka bukan tanggung jawab kita semua. Muslim itu kata Nabi, al muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara yang muslim. Nabi menunjukkan kal jasal seperti tubuh yang satu. Jadi di mana ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lain harus merasakan demamnya, sakitnya, seperti itu. Termasuk juga tidak bisa tidur kata Nabi. Nah itu ya. Nggak ada ya Pak? Lanjut ya, lanjut. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir. Dan apa yang membuat mereka berat? Apa beratnya atas mereka sekiranya mereka beriman billahi pada Allah
wal yaumil akhir. Emang ada ruginya gitu kan? Wa anfaqu dan berinfak mimma razaqahumullah dari apa yang telah Allah rezekikan. Apa beratnya infak, Pak? Karena perintah infak itu setelah razaqahumullah. Kita disuruh infak itu setelah dikasih rezeki. Coba, Pak. Sulit enggak sebenarnya sih, Pak? Disuruh infak itu setelah dikasih rezeki. Allah nggak nyuruh kita infak sebelum dikasih rezeki. Ya kan? Jadi nggak ada beratnya sebenarnya. Dan ini termasuk salah satu ciri orang yang bertakwa yang bakal masuk surga. Bukan cirinya orang banyak duit, bukan cirinya orang yang kaya. Ya, dalam Quran surah Al-Imran sudah kita bahas ya, ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, itu satu ya. Bersegeralah kalian pada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa gerangan mereka? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama malah. Apa cirinya, Pak? Orang bertakwa itu orang yang selalu berinfak fis sarra'i dalam keadaan lapang, wad dharra maupun sempit. Jadi infak buat orang bertakwa itu merupakan apa? Kehidupan sehari-hari. Perdapat rezeki. Jadi bukan nunggu pas lapang saja, bukan nunggu pas banyak duit doang, tapi fis sarra'i lapang dia infaknya banyak, wadharra'i sempit infaknya sedikit. Itu. Jadi per hari, Pak. Bukan per hari, per dapat rezeki. Nah, kalau kita dalam setiap hari masih merasa dapat rezeki, ukurannya apa, Pak? Kita dapat rezeki itu masih bisa masak, masih bisa makan. Berarti kita masih rezeki, Pak. Infak. Nggak harus uang juga kan, Pak? Kalau memang kita nggak punya uang, ya di kampung adanya beras, ya kan? Adanya apa, ya? Ya beras itu cimitan, itu bisa dengan apapun, bisa dengan minuman apa saja. Jadi sifatnya rutinitas perdapat rezeki. Jadi infak itu ciri orang bertakwa yang bakal masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ciri yang pertama. Yang kedua, ketiga, seterusnya yang sudah lewat waktu itu pembahasannya ya. Kita lanjut saja ke sini. Jadi apa beratnya kata Allah ya buat mereka itu untuk iman pada Allah di akhir dan untuk infak. Ternyata infak itu diperintahkan setelah dapat rezeki, setelah dikasih rezeki. Dan Allah itu. Nah, terus kapan, Pak? Selagi kita masih, Pak, hayat masih di kandung badan ini infak itu. Jangan nunggu mati. Ya, di dalam Quran surat apa, Pak? Al-Munafikun ya. Di sana ada ayat berapa tuh, Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa as-saddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu, kata perintah tuh, Pak. Dan berinfaklah kamu semua mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan. Jadi infak itu diperintahkan setelah kita dikasih rezeki. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, dari sebelum datangnya kematian, Pak. Jadi infak itu dilakukan sebelum datang mati. Jadi bukan setelah mati baru diinfakin. Ya, putus kan amalnya, kata Nabi kan. Idza mata ibnu adama in qatau amalu ila bisalasin. Apa, Pak? Shadaqatun jariyatun. Apa pertama? Al ilmu yantafau bi, shadaqatun jariyatun, waladun salihun yad'ula. Anak Adam itu kalau mati sudah putus amal kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, sama Bapak anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, jadi infak itu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang mati. Nah, kalau sudah datang kematian, nggak usah udah mati, Pak. Mau mati saja nih, masih baru mau mati,
malaikat Israil datang mau mencabut nyawa, terus kita teriak, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah tunda, undur nyawa sesaat saja, fa'asoddaqo, maka aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, aku menjadi orang yang beramal soleh. Apa kata Allah? Walai wakhlu nafsan idza jaa ajaluha, sekali-kali kata Allah. Lan pakai Pak, lan itu kata santri, huruf nasab nafi istiqbal, pengertiannya istimroriyatan, jadi nggak bakalan dari dulu sekarang nanti. Orang yang sudah jatuh temponya itu, jatuh waktu itu bahkan diundur, nggak bakal. Wala yukhlu nafsan idza jaa ajaluha, sekali-kali Allah nggak akan mengundur nyawa seorang bila telah datang ajalnya, rela atau terpaksa. Nah, yang ngeri kalau yang terpaksa. Gambarannya apa Bang Adek yang terpaksa? Dipukul muka dan punggungnya. Quran surat apa itu? Ya, yang Al-An'am kalau nggak salah ya, dipukul muka dan punggungnya. Ukhruj, keluar kamu nyawa, saking ogahnya. Keluar kamu nyawa. Al-Anfal ya. Ayat 50 itu ya. Al-Anfal ayat 50. Dipaksa saking ogahnya, dipukul sama malaikat, Pak. Ya, jadi itu keadaan luar biasa, cuman kita nggak tahu doang itu. Dipukul muka dan keluar kamu nyawa. Nah, ini kalau memang tadi Pak, selagi masih hidupnya masih miskin amal sedekah. Makanya dibilang fa'asoddaqo, maka aku akan bersedekah. Saking pentingnya amal sedekah. Saking pentingnya. Wa akum minas sholihin, aku akan jadi orang-orang selalu beramal soleh. Tapi tadi tidak bisa. Ya, siapapun kita, ya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau tua, mau muda, semua kalau sudah waktunya, ya sudah. Ya. Yang sehat pantas mati, apalagi yang sakit. Yang muda pantas mati nggak Pak? Pantas, apalagi yang sudah tua, pantas semua sudah. Jadi nggak ada istilah, kayaknya belum waktunya dah. Masih muda, kalau sudah mati ya sudah waktunya aja, gitu ya. Dia jadi penyesalan. Itu ya. Jadi belum mati pun sudah jadi penyesalan kalau sudah nyawa di tenggorokan. Jadi nggak ada kesempatan lagi. Jadi infak sodako jariyah itu sebelum mati. Itu ayatnya jelas ya. Tadi surat apa? Al-Munafikun. Waktunya. Wa kana Allahu, dan ada Allah itu bihim kepada mereka aliman, maha mengetahui. Sekecil apapun yang didermakan itu bakal mendapatkan apa? Balasan. Maka ditegaskan ayat berikutnya ya. Innallaha, nah ini yang baru ya Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yadzlimu, apa artinya Pak? Sesungguhnya Allah itu la yadzlimu, tidak akan zalim. Allah itu tidak akan menganiaya, Allah tidak akan mengurangi, Allah nggak akan korupsi misqala dzarrah, sebesar zarah pun dari amal yang kita lakukan. Di pahala-pahala yang kita raih itu Pak, dari amal-amal soleh kita nggak akan dizolimi oleh Allah. Allah nggak akan mengurangi, Allah nggak akan korupsi. Bahkan sebaliknya, wa intaku hasanatan, dan jika ada ya hasanatan pakai tanwin tuh Pak, hasanatan pakai tanwin, apa arti tanwin di situ? Nakiroh kata santri. Nakiroh itu umum. Jadi kebaikannya bukan infak doang, kebaikan apa saja. Mau kebaikan yang kecil, yang sejaroh tadi Pak, jaroh itu kan sesuatu yang kecil kan, cuman kita nyingkirin, bukan nyingkirin nih Pak nih ada ini, nah ini ada kotoran Pak nih, kita pungut nih, kita kantongin, kalau kita buang, ini termasuk kebaikan, zaroh. Karena kata zaroh itu ada yang menerjemahkan segede kepala semut. Semut ada kecil kan Pak? Nah iya, ini sampah nih di masjid jangan dibiarin, jadi antepin aja, kita kantongin, nanti kita buang. Seperti itu. Nah ini termasuk apa? Hasanatan, ya, hasanatan. Itu yudhaifha, akan dilipat gandakan. Tuh. Jadi kita buang kotoran sekecil ini, jangan-jangan Pak, nanti Allah akan buang kotoran kita yang di dalam badan kita Pak, akan didetok, istilah sekarang. Detok ya Pak? Detok kan? Oh, detok kan mahal biayanya Pak. Loh iya, detok itu mahal Pak. Detok kan Pak? Buang racun-racun, ya kan? Racun-racun dalam tubuh itu kita itu toksin. Wah iya, buang toksin. Gara-gara kita mungkin buang tadi kotoran di masjid, Allah akan buang kotoran kita, racun-racun dalam tubuh kita.
yang di usus, yang di lambung, yang di hati, yang di jantung, yang di darah. Itu yudha'afha, akan lipat gandakan. Jadi jangan meremehkan perbuatan baik sekalipun hanya miskola dzarrah tadi. Apa tadi miskola dzarrah, Pak? Segede biji dzarrah. Jadi ada yang menyebutkan segede biji sawi, biji bayam, segede atom, ya, bahkan ada yang mengatakan segede kepala semut. Nah, itu sekecil apapun itu. Apalagi segede gini, Pak. Habis minum ada orang lupa di masjid. Ini bekas apa namanya? As aqua gitu ngeletak. Jangan diantepin aja. Ah, siapa yang minum, bukan gua ini. Ambil aja, memang nggak perlu pahala. Kalau saya ambil aja. Bukan kita yang ninggalin gitu kan. Ambil aja, kita buang, cari tempat sama. Seperti itu. Mungkin ada rambut nempel ya, Pak. Ambil aja. Itu. Tapi jangan sengaja juga. Mentang-mentang ada menguntit rambut, sisiran dalam masjid. Jangan, Pak. Jangan sisiran di masjid, rambutnya pada rontok, ketombe segala macam. Kasihan marbot gitu ya. Mentang-mentang ada yang bersihin, jangan gitu ya. Kalau saya jangan sampai ngotorin, termasuk bukan nggak sengaja sisiran di masjid, ya kan? Jangan. Soalnya nanti ketombe kita pada jatuh, rambut kita rontok, jangan itu. Ngotorin juga dosa juga kan? Itu. Nah, yang benar tuh itu bersihin ya, bersihin. Jadi sekecil apapun hasanatan, dan nggak mesti harus infak tadi ya. Infak termasuk. Nah, infak juga atau sodakoh juga nggak mesti harus apa? Harus benda. Ya, memang mau bentuknya uang, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah, itu sodakoh. Tapi kalau kita nggak punya, kalau bahasa orang kampung saya nggak gablek, ya bisa dengan apa yang kita ada. Apa? Kan dulu pernah kan di zaman Nabi itu sahabat rame-rame datang ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana sih ini pahala diborong sama orang-orang kaya, gitu kan? Kami puasa, kami sholat, orang kaya sholat. Kami puasa, orang-orang kaya pada puasa. Giliran orang-orang kaya sodakoh, kami nggak bisa, nggak gablek apa-apa. Ya. Apa kata Nabi? Emang kamu nggak tahu tahlil sodakoh, tahmid sodakoh, tasbih sodakoh, amar ma'ruf sodakoh, nahi mungkar juga sodakoh. Bahkan kamu menggauli istri kamu juga sodakoh. Nah, sampai sahabat pada keheran, emang iya? Loh iya, kalau kamu tumpahkan di perut yang bukan istri kamu kan dosa. Tapi kalau kamu salurkan di istri kamu, sodakoh juga. Nah, semua yang ma'ruf itu sodakoh. Bahkan termasuk senyum ya, kata Nabi, la tahkirona minal ma'ruf wala antalqa akhaka biwajhin tolikin. La tahkirona, jangan sekali-kali kamu anggap remeh akan perbuatan yang baik. Wala antalqa akhaka biwajhin tolikin. Sekalipun kamu ketemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri, ya, senyum. Ketemu Pak RT senyum. Jangan kalau ketemu Pak RT pas lagi susah doang, ya kan, senyum. Senyum ya, pokoknya seperti itu ya. Jadi ketemu kan biasanya kalau orang datang ke RT kan pas mau laporannya enggak kan, Pak, gitu. Pak RT ya, ya. Tapi jangan senyum terus. Jangan senyum terus juga, nanti dibilang orgi lagi. Itu. Nah, jadi senyum juga termasuk bagian pada ma'ruf, gitu ya. Jadi apa saja ya. Jadi hasanatan di sini umum sifat yudha'ifha. Jadi akan lipat gandakan ganjarannya. Kalau bentuknya infak sedekah berupa materi, Pak, uang misalnya, itu jelas angkanya minimal berapa? 700 kali lipat. Karena Allah mengumpamakannya dengan apa? Seorang menanam satu benih, biji, nanti akan tumbuh jadi 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100. Itu minimal. Yudha'aflahu lima yasha. Akan lipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Itu kalau bentuknya derma, ya, bentuknya derma. Tapi kalau bentuknya kayak tadi, Pak, nyingkirin kotoran, apa? Nyingkirin kotoran, atau mungkin menjadi apa nih? Kayak saya ini menjelaskan sesuatu, itu minimalnya 10. Minimalnya 10. Jadi nggak ada yang satu diganjar satu, nggak ada. Ya, minimal 10 kata Allah ya dalam hadis qudsinya kan. Itu. Ada yang tanyakan, Pak, sebelum lanjutin? Nggak ada ya? Wa yu'ti miladunha, dan akan diberikan miladunhu dari sisinya ajron azima. Tuh ya, jadi dilipat gandakan balasannya ya, berupa misalnya materi dengan materi lagi gitu ya, Pak.
atau mungkin materi dengan kesehatan, materi dengan apa, dengan ilmu, materi dibalas dengan apa? Anak-anak yang solih-solihah, yang berprestasi, istri yang nurut, nah, termasuk kan. Tapi juga masih ada tambahan, bukan tambahan, masih ada sesuatu yang pasti, ajron azima. Ajron azima. Ya, jadi ada pahala. Nah, pahala ini juga bisa tuai dunia akhirat juga, nggak mesti di akhirat. Maka bentuknya juga masih nakiroh juga, pakai tanwin, ajron. Ya, ajron itu bahasa kitanya upah. Disebutkan bukan sawab. Kalau sawaban mungkin identik dengan akhirat ya, tapi kalau ajron, nah, dunia akhirat itu. Jadi dapatnya pahala dunia akhirat. Artinya ketika orang sedekah itu memang kata Nabi nggak membuat orang jadi miskin. Mana kosot soda kotun, kata Nabi, amaluha, tidak akan berkurang harta karena disodakohkan, nggak akan berkurang, justru malah akan menambah, akan ditambah. Ada yang tanyakan, Pak? Nggak ada ya. Jadi ada ajron aziman. Nah, kalau masih di Al-Baqarah yang 267 itu, selain ya, ayat-ayat tadi yang kita bahas bahwa kita akan dapat ajrun aziman, juga akan dapatkan magfiratan. Apa magfiratan? Ampunan. Per kita sedekah itu kita dapat ampunan, Pak. Jadi dapat ampunan itu bukan cuma kita istighfar doang, tapi per kita sedekah juga dapat ampunan. Itu magfiratan. Wa fadlan, dan karunia, ya, wa fadlan. Lanjut. Fa kaifa idza ji'na, maka bagaimana jika kami datangkan, ya, Allah di sini maksudnya kami Allah, mingkuli umatin, dari tiap-tiap umat, dari umat yang dulu zaman Nabi Adam sampai umat yang terakhir nanti, bisyahid, dengan syahid, saksi. Wajibna, dan kami datangkan bika padamu Muhammad, ala haulai, atas mereka semua, syahidan, sebagai saksi. Jadi janji-janji Allah tadi, Pak, tentang akan adanya pahala-pahala tadi itu nanti benar-benar akan dibuktikan oleh Allah, ya. Tidak akan dibuktikan oleh Allah bahwa ketika kita beramal ini nanti ada saksi-saksi yang akan dimintai keterangan, akan dimintai saksi-saksi, ya, akan dimintai saksi-saksi. Nah, masing-masing umat akan ada syahidnya, ya. Kalau umat Nabi Adam berarti Nabi Adam, dan seterusnya sampai akhirnya wajib nabika, dan akan mendatangkan bika pada Muhammad, ala haulai, atas mereka semua, saya sebagai saksi. Jadi Nabi Muhammad akan jadi apa? Saksi buat umatnya, ya. Nah, ketika Rasulullah dimintai kesaksian, artinya untuk umat yang hidup pada zaman Nabi pada waktu itu, dan setelahnya yang akan bertanggung jawab adalah khalifah penggantinya, ya kan, Abu Bakar syahid, mati, diganti, dan seterusnya. Jadi per umat itu harus ada pemimpin yang akan mempertanggungjawab amalnya. Ya, seperti disebut dalam Quran surat Al-Isra. Coba kita buka Al-Isra-nya, Pak. Ya, bahwa masing-masing umat itu akan dipanggil dengan pimpinannya masing-masing. Nah, ini kita perlu diskusi nih, Pak. Al-Isra ayat ke-70. Ayat 71. Sampai 72. Sudah ketemu semua? Surat 17 ya. Sudah ketemu belum? Udah. 72. Ayat 71 sampai 72. Yauma ya. Udah ketemu? Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum. Ulang. Faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila.
Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Semuanya ya. Yauma pada hari nanti ya, di yaumil hisab Pak, di mahsyar ya. Ya, setelah pasca hari kiamat, kemudian ada hari kebangkitan ya. Nah, hari kiamat itu yaumul kiamah, hari kebangkitan namanya yaumul ba'as. Nah, kemudian kita berada di berikutnya yaumul hisab, di mana kita akan diaudit, kita lagi diminta pertanggungjawaban semua amal kita. Nah, nada'u kami akan panggil kulla unasin, tiap-tiap manusia per kita ini akan dipanggil oleh Allah bi imamihim, dengan imam mereka masing-masing, dengan pimpinannya. Kalau hidup pada zaman Nabi, pimpinannya Nabi. Hidup zaman Abu Bakar, pimpinannya Abu Bakar. Hidup zaman Umar, pimpinannya Umar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, faman utia, maka barang siapa yang diberikan kitab, bau kitabnya, kitab apa Pak? Buku catatan harian ya, buku catatan harian. Biyaminihi, di sebelah kanannya, sebelah kanan, berarti dia termasuk ashabul yamin atau ashabul maimanah. Faulaika, maka mereka itu yaqrauna kitabahum, mereka yang dapat membaca kitabnya. Jadi kalau yang dari sebelah kiri itu nggak bisa, apalagi dari belakang, karena ada yang dari belakang. Faman utia kitabu wara al-johri fasawfa yad'u suburo wa yasla sa'iro inau kana fi alihi masruro ya. Quran surah Al-Baqarah, surah Insikok ya. Barang siapa yang diberi catatan di belakangnya, punggung ini, maka mereka tidak akan bisa membaca. Dia akan teriak suburo, celaka ya, celaka, boro-boro mau baca, karena apapun dikebet dari catatannya jelek semua Pak. Wayat suburo wa yasla sa'iro, dia akan cemplungkan ke neraka sa'ir. Kenapa Pak dimasukkan ke neraka sa'ir? Innau kana fi alihi masruro. Dulu di waktu hidup di dunia, kerjanya cuma dari pesta ke pesta, foya-foya, pokoknya acaranya makan-makan, acaranya ya gitulah, kuliner, pokoknya udah acara makan ya, memanjakan mata, tamasya gitu. Jadi biasa berfoya-foya di dunia. Innau kana fi alihi masruro. Nah itu, ini yang dikasih buku dari belakang. Nah, yang dari belakang kiri pun sudah jelek banget, apalagi dari belakang, gitu ya. Jadi kalau yang di belakang termasuk yang dari belakang namanya ashabul masy'amah atau ashabul shimal ya. Gitu. Nah, jadi yang bisa membaca hanya yang dari sebelah kanan. Ya, faulaika yaqrauna kitabahum wala yuzlamuna fatila, ya hampir sama dengan ayat tadi Pak Anis yang kita bahas, dan mereka tidak akan dizolimi fatilan sedikit pun ya. Jadi nggak akan dikorupsi, nggak akan dikurangi pahalanya kalau memang ada kebaikan, bahkan tadi dilipat gandakan. Nah, wa man kana fi hadhi a'ma, dan barang siapa yang di dunia buta mata hatinya, fa huwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhirat buta mata kepala ya. Wa adallu sabila, dan akan sesat jalan. Jadi nanti gelap buta. Di dalam surah Al-Hadid nanti mereka kan Pak, kita kan dengan cahaya nih, terang benderang jalan rame-rame dengan mereka nih. Mereka bilang, tunggu aku, tunggu kami, beri aku cahayamu. Kita bilang apa? Cari cahayamu sendiri ya. Kemudian sama Allah dikasih apa? Dinding. Kita dalam rahmat, mereka adab. Mereka teriak, bukannya dulu kita rame-rame bareng-bareng dengan kalian di dunia. Tapi ini orang munafik. Bareng-bareng sih bareng-bareng, tapi bareng-bareng ngerepotin, ya kan? Bareng-bareng ngerepotin, bareng-bareng gangguin, ya kan? Seperti itu. Maka, nah itu. Jadi buta mata kepalanya. Dalam ayat lain disebutkan mereka protes, ya Allah dulu kan kami di dunia melek, kok sekarang buta. Nah, itu. Nah alasannya apa? Karena mereka buta mata hati. Ya, jadi Quran yang terang, yang nur ini buat mereka nggak diterima, hatinya buta, gelap, gitu ya. Demikian para ikhwan, jangan puas dengan apa yang kita kaji, ya terus dikali nanti. Anggap saja tadi sudah selesai, nanti yang akan datang kalau ada pertanyaan silahkan ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Demikianlah dengan bersama